Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya. Video kali ini saya ingin mencoba berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita mengetahui fundamental sebuah perusahaan dengan cara simpel dan insya Allah akurat, hanya dengan menggunakan aplikasi pada sekuritas dan juga data saham Indonesia, juga bisa lewat RTI Business. Langsung saja kita saksikan bagaimana caranya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjut ke caranya, terlebih dahulu saya mengajak teman-teman untuk dukung terus channel ini dengan cara klik like jika teman-teman suka dengan video ini, kemudian klik tombol subscribe di channel ini, dan juga jika ada pertanyaan silahkan teman-teman boleh berkomentar di bawah. Dan juga bagi teman-teman yang ingin membuka akun sekuritas di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman bisa klik link yang saya sediakan di deskripsi resmi dari sales Mirai Aset Sekuritas. Langsung saja bagaimana caranya untuk mengecek fundamental sebuah perusahaan melalui aplikasi Mirai Aset. Dan inilah beberapa poin yang biasa saya cek untuk mengetahui fundamental sebuah perusahaan. Teman-teman bisa cek di depan teman-teman ini sudah saya sediakan aplikasi Mirai Aset berupa mobile, aplikasi Mirai Aset di mobile, dan teman-teman bisa pergi ke stock price ya, di bawah bisa, di sini juga bisa stock price. Kemudian teman-teman silahkan, awalnya kan seperti ini ya, di price ini teman-teman boleh ketikkan kode apapun itu. Saya beri contoh kode saham SMDR ini. Kemudian kita pergi ke kolom finansial. Di sini ada semua data yang kita perlukan untuk kita mengetahui fundamental sebuah perusahaan. Teman-teman bisa pilih tahunnya tahun kapan, kuartal 1, 2, 3, atau 4. Kita coba di tahun 2022 kuartal 1. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama IPS. IPS itu nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Biasa saya IPS, kalau IPS saya cek dari RTI Business, nanti saya cek setelah ini ya. Kemudian poin yang kedua yaitu PER ada di sebelah kiri sini ya. Jadi PER yang bagus yaitu di bawah 15 ya teman-teman ya. Jadi perusahaan dengan fundamental bagus itu PER-nya di bawah 15. Jadi SMDR ini PER-nya bagus. Kemudian PBV-nya di bawah 1. PBV ini SMDR PBV-nya udah tinggi ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu ROE. ROE-nya lebih besar 10%, di atas 10% ROE itu ada ini ya teman-teman ya, ROE 72%. Jadi bagus ya SMDR ini, ROE-nya bagus. Dan poin yang kelima DER, yaitu lebih kecil dari 1% ini. Ya pas lah SMDR 1, maaf bukan persen tapi 1, lebih kecil daripada 1, ini bagus. Nah kemudian IPS-nya, tinggal IPS nih, saya coba perlihatkan dari RTI Business. Oh sorry teman-teman, ini ada iklannya, skip aja nih, nggak usah dilihat. RTI Business, kemudian kita masukkan kode sahamnya. Misalkan ini ya, BRIS aja ya. Pergi ke case statistik, dan ini dia IPS, earning per share, kuartal 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat kuartal 1 ya, kuartal 1 tahun per tahunnya. 2022 ini di kuartal 1 IPS-nya, earning per share-nya 24. Jadi ada peningkatan dari periode sebelumnya. Ini kode saham BRIS ya. Jadi bisa kita bilang BRIS ini pendapatan per lembar sahamnya dari tahun ke tahun itu selalu naik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sesimpel ini cara kita cek
fundamental sebuah perusahaan. Lalu kemudian ini semuanya maksudnya apa sih? Kelima poin ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oleh karenanya teman-teman terus bersama kami di video ini sampai selesai. Yang pertama yaitu IPS. IPS itu adalah earning per share. Jadi laba bersih per lembar sahamnya. Gitu teman-teman ya. Jadi jika dari tahun ke tahun, kuartal per kuartal, nilai nominalnya atau poinnya atau angkanya lebih besar daripada periode sebelumnya, kita bisa bilang perusahaan tersebut bagus secara fundamental atau secara laba bersih per lembar sahamnya ada peningkatan. Jadi kalau teman-teman yang investasi dengan style value investing, ini sangat cocok untuk diperhatikan IPS-nya. Gitu. Kemudian poin yang kedua, saya harap poin yang pertama tadi bisa paham. Kemudian kita langsung ke poin yang kedua yaitu PER. PER itu di RTS juga ada teman-teman ya. PER itu ini di sini. Price earning ratio. Jadi rasio yang menggambarkan keuntungan sebuah perusahaan dibandingkan harga sahamnya. Jadi berapa rasio keuntungan perusahaan dibanding harga sahamnya. Jadi harga saham BRIS itu segini. Kemudian gambar rasio keuntungan sama harga sahamnya itu rasionya seberapa sih gitu loh. Jadi pernya itu yang bagus di bawah 15. Idealnya di bawah 15. Nah, BRIS ini 15 pas. 15 lebih sedikit lah. Tuh, jadi poin yang kedua ini pastikan teman-teman memilihnya atau mencarinya di bawah 15 itu akan lebih baik. Jadi rasio keuntungannya di bawah 15 lah ya. Yang penting seperti itu karena kita hanya ingin mencari yang simpel-simpel saja. Kemudian yang ketiga PBV. PBV itu rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menilai harga sebuah perusahaan dibanding kekayaan bersihnya. Jadi harga sahamnya dibandingkan kekayaan bersih saham tersebut. PBV ada di PBV. Ini kali ya teman-teman ya. Kita coba kembali ke aplikasi Neo Host Mobile karena menurut saya enak nih di Mirai itu. PBV. Ini PBV. Ini kode saham SMDR ya teman-teman ya. PBV SMDR itu 1,1. Jadi idealnya di bawah 1. Jadi PBV itu rasio yang menggambarkan seberapa besar pasar menilai harga dibandingkan kekayaan bersih perusahaan. Kemudian poin yang keempat ROE, rasio perolehan laba bersih yang dibukukan perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ROE-nya lebih besar daripada 10%. Ini di sini. Di sini kode saham SMDR dia memiliki nilai ROE 72,5%, berarti bagus secara fundamental ROE-nya. Kemudian yang terakhir yaitu poin yang kelima DER, rasio jumlah hutang yang dimiliki kewajiban. Rasio jumlah hutang dan kewajiban yang dimiliki lebih kecil dari 1 ROA. Mana? DER, mohon maaf, DER. Nah, DER SMDR ini 1 ya, cukup lah. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari sini semoga bisa dipahami, dan kalau teman-teman merasa video ini penting atau informasi ini penting, teman-teman bisa screenshot kelima poin ini. Jadi sangat simpel untuk kita menganalisa fundamental sebuah perusahaan. Kemudian kalau teman-teman biasa pakai data saham Indonesia, di sini juga bisa ngecek loh teman-teman. Caranya
hampir mirip sama. Kita tinggal klik kode sahamnya, kemudian ke tabel fundamental. Di sini ada IPS-nya dari tahun per tahun, PER, PBV, ROA, ROE, dan semuanya sangat terbuka informasinya. Entah teman-teman lebih nyaman menggunakan sekuritas Mira Aset ataukah data saham Indonesia atau RTA bisnis, semua tergantung kenyamanan teman-teman sendiri ingin melihat fundamental lewat mana saja. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka dan merasa terbantu dengan video ini, boleh klik tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini. Sekian dari saya, salam sehat selalu dan salam cuan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.